Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum, marhaban bi talabatil ilmi. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji sebuah kitab dalam ilmu nahwu yang berjudul At-Tuffahatu fin Nahwi. Kitab ini adalah salah satu dari rangkaian kitab-kitab dasar yang membahas tentang ilmu nahwu. Jadi kitab ini bisa kita setarakan dengan Al-Ajurramiyah, ya. Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah dengan kitab ini ya satu level, ya. Hanya saja kitab ini pembahasannya lebih lengkap dibandingkan dengan Al-Ajurramiyah. Jadi bagi antum yang sudah belajar Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah atau Al-Ajurrumiyah, ya, maka bagus antum membaca kitab ini sebagai pelengkap dari apa yang antum pelajari di kitab tersebut. Baik, jadi ini kitab yang sangat dasar dan kita pun menjelaskannya nanti sesuai dengan level kitabnya, tidak kita terlalu mendalam, kita usahakan untuk menyederhanakan sesederhana mungkin insyaallah taala. Baik, jadi kitab ini judulnya adalah At-Tuffahatu fin Nahwi. At-Tuffahah, antum tahu At-Tuffahah artinya apel, ya. Ya, kenapa penulis menamakan kitab ini dengan nama apel? Jadi di antara kebiasaan para ulama zaman dahulu, ya, penulis kitab ini merupakan ulama abad ketiga, ya, jadi sudah kitab yang lama sekali, ya. Jadi di antara kebiasaan mereka adalah menamakan kitab dengan nama-nama makanan, nama-nama sesuatu yang indah, ya. Misalkan ada kitab judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara, ya. Nah, di sini ada kitab At-Tuffahah, apel, ya, karena apel itu makanan yang mewah bagi orang Arab, ya kan, tidak ada di sana begitu, ya, hanya orang-orang golongan atas saja yang bisa membeli dan memakan apel di kala itu. Baik, nah, maka penulis menamakan kitab ini dengan nama At-Tuffahah, tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang mempelajari kitab ini, ya. Jadi seolah-olah penulis mengatakan, ya, kitab ini ya, lezat sekali seperti buah apel begitu, ya. Jadi At-Tuffahatu fin Nahwi, ibaratnya kalau ilmu nahwu itu adalah buah-buahan, ya, maka dia adalah buah apel gitu, ya. Buah apel tabiatnya adalah mudah dikonsumsi, ya, mudah dikonsumsi oleh berbagai usia dari anak kecil sampai orang tua bisa mengkonsumsi buah apel, ya. Maka diharapkan kitab ini juga bisa dipelajari dan dipahami oleh semua level, mau dia baru belajar, sudah belajar, atau bahkan sudah lama belajar, cocok dia belajar di kitab ini. Baik. Kemudian siapa penulis kitab ini? Ini sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya, kita kenalan dulu sama penulis kitab ini. Penulis kitab ini sebagaimana tertulis di sampul, ya, buku antum, dia adalah Abu Ja'far An-Nahas, ya, Abu Ja'far An-Nahas, ya, ya, bukan nu, ya. Abu Ja'far An-Nahas. Beliau juga dikenal dengan nama As-Saffar, ya, Abu Ja'far As-Saffar. An-Nahas itu artinya tukang kuningan, ya. Kuningan itu bahan untuk membuat semisal teko, ceret, gitu, ya. Jadi An-Nahas ini kerjaannya seperti itu, ya, bikin barang-barang terbuat dari logam kuningan itu. Makanya dia dinamakan An-Nahas gelarnya. Baik. An-Nahas ini, ya, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ismail Abu Ja'far, ya, An-Nahas An-Nahwi Al-Misri, seorang ulama dari Mesir. Beliau wafat pada tahun 338 Hijriah. Berarti beliau termasuk ulama abad ketiga, ya, ulama abad ketiga beliau. Baik. Nah, jadi An-Nahas termasuk salah seorang ulama yang terkenal
dengan keahliannya dalam bidang ilmu bahasa. Gitu ya. Kalau Imam Bukhari terkenalnya sama apanya? Hadisnya, ya. Imam Ahmad terkenal dengan hadisnya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan fikihnya, begitu seterusnya. Di masing-masing ulama itu punya spesialisasi, punya keahlian. Kalau An-Nahas ini, ya, beliau terkenalnya dengan lughah, dengan nahwu, ya, dengan bahasa. Jadi beliau adalah pakar bahasa. Gitu, ya. Kenapa beliau termasuk pakar bahasa? Ya, karena bergurunya langsung kepada imam-imam besar dalam ilmu bahasa, seperti Al-Mubarrad, Niftawai, Az-Zajjaj. Ini adalah ulama-ulama besar dalam bidang ilmu nahwu. Ya, jadi An-Nahas ini belajar langsung sama mereka. Ya. Dan An-Nahas ini punya banyak sekali karya selain kitab yang ada di depan kita ini. Ya, kitab ini cetakan aslinya terdiri hanya dari 15 halaman saja. Ya, jadi ringkas sekali. Ya, hanya dari 15 halaman. Kalau Jurumiyah itu cetakan aslinya terdiri dari 22 halaman. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan Jurumiyah, kitab ini ya lebih sedikit, tapi pembahasannya banyak bab-bab di sini yang tidak ada di dalam Jurumiyah, gitu. Ya, ngerti bedanya ya. Baik. Jadi An-Nahas ini punya banyak sekali karya selain kitab At-Tufahah ini. Ya, disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya Yaqut Al-Hamawi, An-Nahas itu punya 50 karya. Ya, yang sampai kepada kita sekarang 26 karya, bukan 26 jilid ya, 26 buku. Ya, satu buku itu bisa ada yang 13 jilid gitu. Ada yang 14 jilid. At-Tufahah ini sendiri yang satu jilid gitu. Baik. Itu sedikit tentang ya, pengarang atau penulis dari kitab At-Tufahah fin Nahwi ini. Nah, jadi di antara adab sebelum kita mempelajari kitab apapun adalah setidaknya kita berkenalan dengan siapa penulisnya. Sehingga ketika suatu saat nanti kita menyampaikan kembali apa yang telah kita pelajari, kita harus sandarkan kepada penulisnya. Nah, misalkan nanti ada faedah-faedah yang antum dapatkan dari kitab ini, nanti ketika antum ingin mengajarkan kembali, maka antum katakan An-Nahas berkata di dalam kitab Tufahah begini. Nah, itu ya. Karena di antara tanda keberkahan ilmu kata para ulama adalah ya, isnadul qaul ila qailihi. Ketika kita menyandarkan suatu perkataan kepada siapa yang mengucapkannya. Gitu. Ya, jadi kalau mau ilmu kita berkah, sandarkan ucapan itu kepada siapa yang mengatakan. Jangan nukil perkataannya doang, tapi nggak disebutkan siapa yang mengucapkannya. Jadi, ya. Baik. Kita langsung saja masuk ke kitab. Baik. Halaman yang pertama. Untuk daftar isinya antum bisa lihat di halaman terakhir nanti. Pembahasannya apa saja dibagi bab-babnya nanti di situ. Baik. Perhatikan cara bacanya, ini sudah ada harokatnya sehingga antum bisa ya, pelajari, tidak perlu memusingkan harokat, ya, fokus kepada maknanya. Ya, silakan ditaklik, silakan dicoret-coret kalau ada faedah-faedah yang sekiranya penting untuk ditulis. Kalau penjelasan anak terlalu cepat, ya kasih isyarat agar pelan. Ya, itu tidak masalah ya, daripada antum terlewati dari penjelasan. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ismail al-Muradi Abu Ja'far an-Nahas an-Nahwiyu al-Misri Tufiya sanata 338 rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berkata penulis kitab ini yaitu An-Nahas, bismillahirrahmanirrahim, babu aqsamil arabiyyati. Babu aqsamil arabiyyati. Ini judul bab kita yang pertama. Bab kita yang pertama ini membahas tentang aqsami al-arabiyyah. Apa arti aqsam, ikhwan? Pembagian. Nah, kalau tidak tahu artinya segera ditulis di bawahnya. Aqsam artinya pembagian. Al-Arabiyah pembagian Arab. Apa maksudnya pembagian Arab di sini? Pembagian bahasa Arab. Jadi diringkas menjadi Al-Arabiyah saja.
Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang pembagian bahasa Arab. Ya, antum pasti sudah tahu ya bahasa Arab dibagi menjadi berapa ya. Ya, kalimah ada berapa itu maksudnya nih. Ya, kalau dalam jurumiyah kan antum tahu kan pembagian jadi isim, fiil, huruf itulah dia. Taib. Karena kitab apapun ikhwah, kalau untuk belajar nahwu kitab apapun, pembahasan pertamanya pasti ini gitu. Ya. Pembahasan pertamanya pasti pembagian bahasa Arab menjadi 3 itu isim, fiil dan huruf. Baik. Beliau mengatakan di sini i'lam, ketahuilah annal arabiyyata, bahwasanya bahasa Arab ala salasati aqsamin, ya, terdiri dari 3 bagian. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ismun, kata benda, wa fi'lun, kata kerja, wa harfun, dan huruf, ja'a li ma'nan. Ja'a li ma'nan artinya memiliki makna. Ya, karena huruf itu ada 2. Ada yang punya makna dan ada yang tidak punya makna. Ya, huruf ada berapa? Ada 2. Apa saja? Huruf yang punya makna dan huruf yang tidak punya makna. Huruf yang punya makna itu disebut dengan huruf ma'ani. Huruf apa namanya? Ma'ani. Dan sedangkan huruf yang tidak punya makna disebut dengan huruf mabani. Huruf apa? Mabani. Ya. Jadi huruf itu ada ma'ani, ada mabani. Ya. Ma'ani yang punya makna, mabani yang enggak punya makna. Jadi kalau Anda tulis misalkan fi, ya, Anda tulis begini, ada maknanya enggak ini? Ada. Ya, tapi kalau Anda tulis misalkan tak begini, ada maknanya enggak? Enggak ada. Ya, ini namanya ma'ani, ini namanya mabani, gitu ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim itu huruf mabani namanya. Ya, huruf jar, huruf qasam, huruf istifham, huruf taukid, ya, huruf nasakh dan seterusnya itu semua namanya huruf ma'ani. Nah, jadi kalau nanti ditanya sama orang, sebutkan satu jenis huruf, satu contoh huruf ma'ani, yang tahu sebutkan, bisa huruf jar, bisa huruf qasam, bisa huruf apapun ya yang punya makna yang sudah antum pelajari dalam ilmu nahwu itu. Ya. Baik. Jadi ya, kalau dikatakan bahasa Arab dibagi menjadi 3, isim, fiil sama huruf, huruf apa maksudnya di situ? Mabani apa ma'ani? Huruf apa maksudnya? Huruf ma'ani. Ngapain kita bahas huruf yang nggak punya makna dalam bahasa Arab? Paham ya? Karena huruf yang nggak punya makna, alif, ba, ta, itu kan nggak dipelajari dalam ilmu nahwu. Gimana kita pelajari alif, ba, ta? Kita tajwid, ya, alif itu gimana bacanya, ba itu gimana bacanya, ya, itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu, ya, yang dibahas adalah huruf-huruf yang ma'ani. Baik, jelas sampai sini ya? Baik. Falismu, sekarang kita lihat ciri masing-masing isim, fiil, dan huruf tadi. Kita mulai dari isim. Falismu majaza an yakuna fa'ilan au maf'ulan au salaha fihi, ya, au saluha di situ ya. Koreksi harokatnya. Au saluha fihi harfun min hurufil khafdi. Falismu, maka isim adalah majaza. Ma artinya apa-apa yang jaza, jaza artinya boleh, ya. Isim adalah apa-apa yang boleh an yakuna fa'ilan, menjadi fa'il. Jadi kalau ada suatu kata sebagai fa'il berarti dia adalah isim. Nggak mungkin kata kerja sebagai fa'il, ya, nggak mungkin. Ya, kalau ada suatu kata nanti ternyata dia bisa sebagai fa'il, berarti dia adalah isim. Ya, tahu arti fa'il apa? Apa arti fa'il? Pelaku. Ya, Muhammad pergi ke masjid. Mana fa'ilnya di situ? Muhammad. Ya,
Saya memakan roti. Ya, mana fa'ilnya? Muhammad sama saya itu berarti kata benda, isim berarti. Dari mana kita tahu? Karena dia sebagai fa'il. Mustahil selain isim bisa sebagai fa'il. Ngerti? Paham ini? Baik. Kemudian yang kedua, au maf'ulan, atau sebagai maf'ul. Ya, apa arti maf'ul apa? Objek. Ya, kalau saya memukul Zaid, mana objeknya di situ? Zaid. Saya memakan roti, mana objeknya di situ? Roti. Berarti Zaid sama roti ini isim apa bukan? Dari mana kita tahu? Ya, karena dia sebagai objek atau maf'ul di situ. Ya, bahasa Arabnya objek itu maf'ul. Paham sampai sini? Nah, jadi semua kata yang bisa sebagai objek maka dia adalah isim, gitu ya. Nggak mungkin kata kerja itu sebagai objek, nggak mungkin. Ya, baik. Itu syaratnya. Jadi syarat isim yang pertama dia bisa menjadi fa'il, yang kedua dia bisa menjadi maf'ul, au saluha fihi, atau boleh dia dimasuki. Saluhatnya saleh, salehnya boleh, atau dia boleh kemasukan harfun min hurufil khafdi, kemasukan salah satu dari huruf-huruf khafad. Ya, huruf-huruf khafad. Apa itu huruf-huruf khafad? Itulah yang kita kenal dengan nama huruf jar. Nah, jadi khafad dengan jar itu artinya sama. Ya, ini hanyalah perbedaan istilah saja di antara dua madrasah. Nah, jadi dalam sepanjang sejarah itu, ya, ada dua aliran ilmu nahwu yang paling terkenal. Kalau dalam fikih kan ada 4 mazhab ya, mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki itu kan. Nah, kalau dalam nahwu juga ada mazhabnya, ya, 6 totalnya, tapi yang paling masyhur itu 2. Ya, nah, itu namanya madrasah istilahnya ya, bukan dikatakan mazhabnya kalau mazhab fikih. Madrasah istilahnya. Madrasah bukan sekolah maksudnya, enggak, aliran maksudnya. Ya. Madrasah yang pertama namanya Madrasah Kufah, yang terletak di kota Kufah, berarti pusatnya di situ. Kemudian Madrasah Basrah, berarti pusatnya di kota Basrah, ya, di Irak, ya, sekarang itu. Ya. Nah, jadi dua madrasah ini, dua aliran dalam ilmu nahwu ini, mereka punya banyak perbedaan. Ya, di antaranya adalah dalam penggunaan istilah. Ya, istilah ada madrasah yang mengatakan jar, ada madrasah yang mengatakan khafad. Paham ya? Jadi ini hanya perbedaan istilah saja, hakikatnya sama. Ya, jadi madrasah Al-Basrah mengatakan al-jar. Ya, madrasah Kufah mengatakan al-khafad. Ya. Jadi masing-masing madrasah itu ada ulama-ulamanya di situ. Ya, madrasah Basrah itu pemimpinnya Sibawahi. Ya, madrasah Kufah itu salah satunya adalah An-Nahas ini. Ya, makanya beliau menggunakan kata al-khafad di sini. Kenapa? Karena beliau dari Kufah. Ya, beliau ngikut mazhab Kufah maksudnya. Ya, madrasah Kufah. Gitu. Jadi kalau antum ketemu kitab nanti dia menggunakan kata al-jar, oh, berarti dia ngikut mazhab mana? Basrah. Berarti dia ngikut Imam Sibawahi. Gitu. Ya. Kalau ini berarti dia ngikut Imam Kisai. Imam Kisai itu pembesar dari Kufah. Besar dari madrasah Kufah. Baik. Nah, berarti ini ciri isim yang ketiga. Ya, dia itu bisa kemasukan huruf jar atau huruf khafad. Ya. Baik. Maksudnya bisa kemasukan huruf jar itu apa? Kalau kita katakan kemasukan, itu berarti dia diletakkan sebelumnya. Itu maksudnya ya. Kata masjidun, apa harokatnya? Dhammah. Ya, masjidun dhammah kan? Ya, masjidun dhammah. Ya. Kita masukkan huruf jar, itu maksudnya kita tempelkan huruf jar sebelumnya. Ya, fi masjidin, begitu. Paham istilahnya? Kalau dikatakan kemasukan huruf jar, apa maksudnya? Bukan dimasukkan begitu, enggak, ditempeli gitu maksudnya ya. Ketempelan huruf jar. Berarti kalau kita
baca-baca di Al-Qur'an nanti ketemu huruf jar, ya, pasti setelah huruf jar itu adalah apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Nah, jadi kalau mau tahu apa saja isim dalam Al-Qur'an, ya pelajari apa saja huruf-huruf jar. Gitu ya. Nah, antum lihat nanti ada huruf jar, ada fi, ada ila, ada an, ala dan seterusnya. Antum lihat semua itu. Ya. Kalau antum hafal semua huruf jar itu, antum buka di Al-Qur'an. Kalau ketemu fi, ila, ala, setelahnya itu pasti isim. Ya. Ya. Paham ya? Baik. Nah, jadi huruf jar ini merupakan ciri khas dari isim. Karena huruf jar nggak mungkin masuk kepada fiil. Nggak mungkin ada huruf jar kemudian setelahnya fiil, nggak mungkin. Pasti setelah huruf jar itu adalah isim. Maka adanya huruf jar ini pertanda kalau kata setelahnya itu adalah isim. Paham ini ya? Baik. Jadi ibaratnya kalau kita melihat adanya asap, ini pertanda berarti adanya api di situ, gitu. Ya, kita melihat mendung, pertanda sebentar lagi akan turun hujan, begitu. Ya, kita melihat adanya huruf jar, oh berarti pertanda akan datang isim setelahnya, gitu. Paham? Baik. Contohnya misalkan kata rojulin wa farosin wa zaidin wa amrin wa ma asbaha dzalika. Ada contoh-contoh yang dibawakan penulis di sini. Ada kata rojulin, ya, rojulin. Kenapa dikasroh di situ? Ya, karena kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya di sini? Nggak ditulis. Ya, nggak ditulis. Tapi maksudnya sebagai contoh, semua huruf jar bisa kita masukkan situ. Jadi boleh dibaca fi rojulin, ila rojulin, ala rojulin, dan seterusnya. Ya. Jadi hukum asal dari kata benda itu ikhwah adalah dia berharokat dhamma. Jadi kalau nggak ada huruf jar, dia itu dhamma. Ketika kemasukan huruf jar, dhamma tadi turun menjadi kasroh. Paham ya? Makanya dia dinamakan huruf jar. Jarro ya jurru itu artinya menarik. Ya, seolah-olah harokatnya yang di atas itu tarik turun ke bawah. Gitu. Ya, makanya dinamakan huruf jar. Huruf yang menarik harokat dhamma menjadi kasroh. Baik. Jadi rojulun asal katanya berubah menjadi rojulin. Rojulin. Kata rojulin ini bisa nggak sebagai fa'il? Bisa. Bisa nggak sebagai maf'ul? Bisa. Dari mana kita tahu? Rojul itu artinya apa dulu? Ya, seorang laki-laki, ya, seorang pemuda bebas, manusia, ya. Seorang laki-laki. Bisa nggak kita mengatakan seorang laki-laki pergi? Benar nggak kalimatnya? Seorang laki-laki pergi, benar nggak kalimatnya? Benar. Berarti ini fa'il kan? Ya. Kalau kita katakan saya memukul seorang laki-laki, benar nggak kalimatnya? Benar. Oh, berarti dia isim berarti. Ya. Bisa nggak kata rojulin ini kemasukan huruf jar? Bisa. Fi rojulin. Nah, berarti kalau bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul, bisa kemasukan huruf jar, berarti kesimpulannya rojulin ini adalah isim. Ya, kalau di jurumiyah apa untuk katakan tanda isim? Ya. Adanya alif lam, adanya tanwin gitu kan. Nah, sekarang kita lengkapi pembahasan itu. Ya, di jurumnya nggak disebutkan kan seperti ini. Tapi ini juga merupakan tanda-tanda dari isim gitu. Ngerti ya? Maka sudah Anda katakan di awal tadi, jurumnya dengan at-tufah ini saling melengkapi. Gitu ya. Apa yang tidak ada di jurumnya, yang ada di at-tufah. Apa yang tidak ada di at-tufah, ada di al-jurumnya. Di satu paket. Baik. Wa farosin, begitu juga kata faros. Faros artinya apa ya, Pak? Kuda. Ya, kuda itu bisa sebagai fa'il apa tidak? Bisa. Kuda berlari, fa'il kan? Fa'il itu artinya pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Ya. Kuda makan rumput. Siapa yang melakukan perbuatan makan itu? Kuda. Berarti kuda fa'il. Ya, fa'il itu jawaban dari pertanyaan siapa? Gitu. Ya, siapa yang belajar? Muhammad. Oh, Muhammad fa'il. Siapa yang makan? Zaid. Oh, Zaid fa'il. Gitu cara mencari tahu fa'il ya. Ya. Misalkan dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Nah, siapa yang memperjalankan hambanya di malam hari? Allah. Berarti Allah di situ fa'il. Ala ta'zim. Ya. Kemudian kalau ingin tahu siapa maf'ulnya atau objeknya, ya, kita ajukan pertanyaan siapa yang di, gitu ya.
Siapa yang kalau di ayat tadi, siapa yang diperjalankan di malam hari oleh Allah? Hambanya, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Isra dari Makkah ke Palestina itu. Ya. Wadih nah? Baik. Jadi farasin artinya kuda. Wa Zaidin, dan Zaid. Ya, Zaid ini bisa sebagai fa'il apa tidak? Sebagai maf'ul? Bisa. Kemudian kemasukan huruf jar? Bisa. Kemudian Amrin, ya, Amr juga begitu. Ya. Wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik artinya dan apa yang semisal dengannya. Dengan contoh-contoh tadi maksudnya dan lain-lain gitu ya. Baik. Itu isim. Jelas sampai sini ciri-ciri isim? Berarti ada berapa ciri isim? Ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama apa? Bisa sebagai fa'il. Yang kedua bisa sebagai maf'ul. Yang ketiga bisa kemasukan huruf jar. Paham ini? Nah, ini tiga ciri isim. Apakah hanya tiga? Enggak, banyak ciri-ciri isim itu. Tapi ini adalah ciri yang paling zahir, ya, ciri yang paling jelas. Baik. Sekarang kita beralih ke al-Arabiyah as-Tsaniyah, ya, kisim as-Tsani. Ya, bahasa Arab yang kedua, maksudnya bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama tadi adalah isim, bagian yang kedua adalah apa? Fi'il. Penulis mengatakan di sini al-fi'lu, fi'il adalah madalla 'alal masdar, yang menunjukkan atas masdar. Ya, masdar itu artinya perbuatan. Ya, kalau dikatakan masdar itu maksudnya perbuatan di sini. Ya, beda kalau masdar secara bahasa. Ini masdar dalam ilmu nahwu. Masdar maksudnya di sini adalah perbuatan itu sendiri. Jadi fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan atas perbuatan. Wa hasuna fihi al-jazmu wat tasarruf. Ya. Wa hasuna artinya boleh, sama dengan kata salaha tadi ya. Kalau di isim tadi saluha fihi, ya, kalau di fi'il ini hasuna fihi artinya sama. Wa hasuna fihi, dan boleh fi'il itu al-jazmu, boleh dijazam. Jazam itu artinya disukunkan. Ya. Jazam itu artinya disukunkan. Berarti kalau kita ketemu nanti kata-kata di dalam Al-Quran, ya, huruf terakhirnya berharokat sukun, berarti dia adalah fi'il. Karena nggak mungkin kata benda itu sukun. Paham ya? Ya, jadi makanya salah kalau kita mengatakan ja'a Muhammad sukun. Yang benar apa? Ja'a Muhammadun. Harus jelas harokatnya. Karena yang bisa sukun itu hanya fi'il saja. Ya, jadi nggak boleh isim antum sukunkan. Ya, antum jazamkan. Kalau antum dengar kata jazam itu sukun, bayangkan langsung ya. Jazam sama dengan sukun itu dia. Ya. Ada tanda-tanda jazam yang lain, nanti kita akan pelajari di babnya. Tapi ya untuk memahami apa itu jazam, ya, jazam sama dengan sukun itu untuk sekarang. Baik. Wat tasarruf, fi'il itu dia bisa juga atau boleh juga berlaku padanya at-tasarruf. Apa itu at-tasarruf? Berubah. Ya, fi'il itu bisa berubah. Ya, ini yang antum pelajari dalam ilmu saraf. Ya. Kapan fi'il itu berubah? Kalau domirnya dirubah juga. Karena antum belajar di saraf ya, zahaba yadhabu. Zahaba domir huwa. Kalau domir anta, zahabata. Berubah enggak? Nah, itu namanya tasarruf. Ya, jelas ini? Ya, antum zahabatum. Ya, mudhari huwa yadhabu. Ya, huma yadhabani, hum yadhabuna, dan seterusnya. Nah, itu namanya tasarruf. Ya. Baik. Jadi berlaku padanya tasarruf. Contohnya misalkan kata qoma yakumu. Berubah enggak ini? Berubah. Antum lihat dari koma kok bisa jadi yakumu? Artinya sama padahal. Koma sama yakumu itu artinya sama. Ini mungkin membingungkan bagi orang-orang yang awal belajar bahasa Arab ya. Kenapa kata kerja dalam bahasa Arab itu
kok dua kata gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kata makan, ya udah satu kata doang kan makan, nggak ada madi mudhari dalam bahasa Indonesia kan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dua kata, ya, satu kata kerja tapi dua yang harus kita hafalkan, fiil madi sama fiil mudhari'nya itu, koma, yakumu. Apakah berbeda artinya koma sama yakumu? Sama. Apa arti koma yakumu? Apa arti koma yakumu? Berdiri. Ya. Bedanya di mana koma sama yakumu? Kalau hanya perbedaan dari jenisnya saja. Koma fiil madi, yakumu fiil mudhari itu saja. Nanti kan kita bahas di bab pembahasan bagian dari fiil nanti. Ya. Jadi kalau kita ngafalin kata kerja atau fiil itu harus kita hafalkan madi dan mudhari'nya. Jangan hanya madinya doang. Karena apa? Karena bisa jadi nanti ada dua fiil yang madinya sama, mudhari'nya beda dan artinya beda juga nanti. Paham ya? Jadi nanti ada hasaba yahsibu, ada hasaba yahsubu, artinya lain. Nanti ya. Nah, maka untuk membedakannya gimana? Hafalkan madi dan mudhari'nya sekaligus. Baik. Wa qa'ada yaq'udu. Ya, contoh yang kedua ada qa'ada yaq'udu. Apa arti qa'ada yaq'udu? Jalasa yajlisu. Ya, duduk. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Baik. Berarti ciri dari fiil di sini ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Al-jazmu. Ya, al-jazm, dia bisa dijazmkan. Berarti isim boleh dijazm enggak? Enggak boleh. Kemudian yang kedua tasarruf. Ya. Ciri fiil yang kedua adalah dia boleh tasarruf, boleh berubah. Berarti isim boleh berubah enggak? Enggak boleh. Bertambah maknanya boleh, tapi berubah enggak boleh. Muhammadun, ya, musannanya menjadi Muhammadani, ditambahkan alif dan nun, tapi kata Muhammadnya enggak berubah. Paham ya? Baik. Nah, dan itu tidak dinamakan tasarruf kalau yang seperti itu. Jelas fiil sampai sini? Mafhum ya? Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu al-harfu, huruf. Ini adalah bagian terkecil dari tiga jenis ini. Jadi kalau antum sudah bisa bedakan mana isim sama mana fiil, mana huruf ini jelas. Ya. Jadi huruf ini adalah yang bukan isim dan fiil, itu dia. Kan hanya tiga, ya. Karena hanya tiga, misalkan di ruangan ini ada 3 orang, ya. Kemudian di depannya ada makanan, ya. Salah satu dari 3 orang ini keluar, atau 2 orang keluar, sisa 1 orang di sini. Dan makanan ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis. Ya, kira-kira siapa yang makan? Yang 1 orang tadi apa yang 2? Ya, yang 1 orang itu. Ya, kenapa enggak yang 2 itu? Ya, karena sudah keluar gitu ya. Jadi hanya tiga kemungkinan di sini. Ya, hanya ada 3 kemungkinan pelakunya begitu. Ya, itu ibaratnya isim, fiil dan huruf. Jadi kalau huruf itu adalah yang pasti bukan isim dan fiil. Ya. Baik. Misalkan anak nggak tahu ini dari 3 orang ini siapa yang makan roti tadi misalkan. Ya, anak interogasi satu-satu. Ya, isim, kamu yang makan roti. Dia nggak ngaku. Ya, kemudian dia sampai bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia sumpah dengan nama Allah berarti jujur dia. Kemudian yang kedua fiil, kamu yang makan rotinya. Dia juga bersumpah dengan nama Allah. Nah, berarti yang ketiga perlu ditanya nggak? Nggak perlu ditanya, berarti dialah pelakunya. Paham maksudnya? Nah, gitu. Nah, jadi ya, huruf itu adalah yang tidak bisa kemasukan ciri-ciri isim dan ciri-ciri fiil. Ciri-ciri isim tadi ada 3, ciri-ciri fiil ada 2. 3 ditambah 2 totalnya ada 5. Berarti 5 ciri ini tidak akan bisa masuk kepada huruf. Paham ya? Baik. Maka sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan huruf. Wal harfu madalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf adalah suatu yang dalla. Dalla artinya menunjukkan, dari kata dalil. Ya, dalil artinya petunjuk.
Jadi huruf adalah suatu yang menunjukkan atas maknan. Dia menunjukkan suatu makna fi ghairihi kalau bersama dengan yang lainnya. Ghairihi artinya yang lain. Ya. Jadi huruf itu akan memiliki makna kalau bersama dengan yang lain. Apa maksudnya dengan yang lain ini? Misalkan ya, ada 3 orang, isim, fiil sama huruf. Si huruf sudah datang. Ya, kalau tanya ke huruf mana yang lain? Siapa maksudnya yang lain itu? Isim dan fiil. Paham maksudnya? Nah, berarti fi ghairihi maksudnya di sini isim dan fiil. Jadi huruf itu adalah suatu yang menunjukkan atas makna kalau dia bersambung dengan yang lainnya. Ya, dengan isim sama dengan fiil. Berarti huruf ini bisa antum bayangkan seperti parasit. Tahu parasit? Benalu. Nah, benalu itu kan butuh tempat tinggal, butuh inang gitu kan. Butuh pohon tempat jadi menempel begitu. Benalu itu, ya. Ya, nggak bisa hidup sendiri benalu itu. Dia menyerap makanan dari pohon yang sudah ada gitu. Itu namanya benalu. Ya, ibaratnya begitulah huruf ini. Dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa punya makna kalau dia berdiri sendiri. Dia hanya akan berarti kalau dia nempel dengan isim atau dengan fiil. Kalau huruf to nggak bisa. Gitu. Ya, baik. Ya, ibaratnya ada seorang anak, misalkan dia disuruh ngangkat seember air, masih kecil sekali. Ya, dia nggak akan bisa ngangkat ember air itu kecuali dengan bantuan orang dewasa. Gitu ya, maka dia hanya akan punya makna kalau dia bersama dengan yang lainnya. Gitu. Begitulah huruf. Dia berdiri sendiri nggak punya makna. Kapan dia punya makna? Kalau dia datang dengan yang lainnya. Baik, itu pengertian huruf. Berarti nggak ada orang nanyakan apa ciri huruf. Ngerti maksudnya? Kenapa nggak perlu disebutkan apa ciri-ciri huruf? Ya? Karena ketiadaan ciri adalah ciri. Paham maksudnya? Nah, tidak adanya ciri-ciri isim sama fiil, itulah ciri dari huruf. Gitu ya. Jadi si huruf ini nggak perlu kita sebutkan ciri-cirinya A, B, C, nggak perlu. Kenapa? Kita lihat aja ciri-ciri isim sama fiil ada nggak di dia. Kalau nggak ada, itulah cirinya berarti. Ngerti ya? Ya, sama seperti perkataan para ulama, ada muddalili dalilun. Ya, ketiadaan dalil itu adalah dalil. Ya, misalkan ada yang nanya ke antum, misalkan, Ustaz, apa hukum makan pizza tengah hutan? Ya. Anda bawa pizza ke tengah hutan, dan makan di tengah hutan, apa hukumnya? Ada dalilnya nggak mengatakan keharuman makan pizza tengah hutan? Nggak ada. Ya, maka antum katakan boleh. Ya, ketiadaan dalil itu adalah dalil atas bolehnya. Paham ya? Nah, karena hukum asalnya boleh. Ya. Ada ketika dinanya begitu apa hukum makan pizza di tengah hutan, kemudian antum bilang boleh. Kemudian dinanya balik apa dalilnya? Apa jawaban antum? Ya, ketiadaan dalil itulah dalil. Gitu ya. Nah, baik, begitulah maksud huruf ini. Ketiadaan ciri-ciri isim dan fiil, nah itulah ciri-ciri dia. Gitu. Ya. Baik, makanya perkataan selanjutnya dikatakan di sini wa khala. Khala artinya kosong. Tidak ada maksudnya. La yujad. Ya. Wa khala min dalilil ismi wal fi'il. Dia kosong dari dalil isim. Dalil isim maksudnya ciri-cirinya. Ya. Ada berapa ciri-ciri isim yang kita bahas tadi? Ada 3. Ya. Wal fi'li, dan kosong juga dari dalil-dalil fi'il. Ada berapa dalil fi'il tadi? 2. Nah, berarti kalau tidak ada 5 dalil ini, ya, itulah dalilnya berarti. Baik. Contohnya misalkan ada hal. Ya, apa arti hal? Hal apakah arti? Apa arti hal? Dari mana tuh? Apa kaidahnya tadi? Hal itu nggak ada artinya kalau berdiri sendiri. Kalau anda katakan hal anta bi khair, apa arti hal di situ? Apakah itu baru benar? Paham maksudnya? Jadi kalau anda tanya fi, apa artinya?
Nggak tahu antum. Kalau anda katakan fil masjidi baru paham. Paham ya? Baik. Jadi kalau anda katakan fil masjidi baru ada arti fi itu. Tapi kalau berdiri sendiri nggak ada artinya. Begitu juga kata bal, min, ya. Jadi kalau anda katakan bal antum muslimun, ya, baru ada arti bal di situ. Ya, bahkan artinya. Wa min, ya, min ada artinya kalau kita katakan minal masjidil haram misalkan, dari artinya di situ. Ilal masjidil aqsa, ya, ke artinya di situ. Mata, ya, mata nasrullah, ya, ada artinya mata di situ, artinya kapan. Qad aflahal mu'minun, ya, artinya sungguh. Ya, jadi ya, dia akan punya arti hal, bal, min, ila, mata, qad ini kalau dia itu menempel dengan isim dan fiil. Tapi ya, di antara kesalahan para tulab dalam membedakan yang mana huruf, yang mana isim sama fiil, kadang dia berpikir begini. Oh, kalau saya lihat-lihat huruf itu dia penyusunnya cuma 2 huruf ya kan, hal, bal cuma 2 huruf kan. Kalau zahaba berapa huruf? 3 huruf ya. Ya. Jadi berarti al harfu dalam bahasa Arab itu cuman yang tulisannya pendek-pendek berarti. Ya. Dia memutuskan kesimpulan begitu. Ini kesimpulan yang keliru. Ya, keliru kalau kita katakan kalau 2 huruf, 1 huruf, itu huruf berarti. Apa maksudnya nih ya? Nah, bukan begitu. Ya, karena dalam bahasa Arab nanti ada 1 huruf dia fiil. Ini huruf apa? Ro. Ro itu fiil. Kok bisa ro itu fiil? Nah, karena dia fiil amr dari kata ro'a ya ro. Nah, gimana bisa 1 huruf fiil gitu kan? Selama ini pelajari fiil itu zahaba 3 huruf, ini kok 1 huruf. Tapi ada masalahnya. Ya, wa qayaqiqi, ya, wa aya'i, itu 1 huruf semua itu. Ya, maka salah kalau kita menyimpulkan yang 1 huruf, 2 huruf itu berarti adalah al-harfu, enggak. Ya, tidak hanya dilihat dari penyusunnya gitu. Baik. Nah, itu dia pembahasan kita dari bab yang pertama, aqsamu al-arabiyah, pembagian bahasa Arab menjadi 3, isim, fi'il dan huruf ma'ani. Ya. Isim cirinya ada 3, ya. Kemudian fi'il cirinya ada 2, dan huruf tidak memiliki ciri karena ketiadaan ciri isim dan fi'il itulah ciri dari huruf. Taib. Itu dia pembahasan kita. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu babu al-i'rab. Ya, sedikit demi sedikit ya. Ya, kita tidak menargetkan sebanyak mungkin, tapi kita menargetkan sepaham mungkin. Gitu ya. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan kuantitas ya gampang sebenarnya ya. Anda ngomong sendiri jadi depan ini bisa kita tamatkan 1 kitab ini dalam 1 hari, ini bisa. Ya, cuma 19 halaman. Ya, kurangi 2 halaman daftar isi, cuma 17 halaman. Ya, kitabnya cuma 17 halaman. Cepat kita bisa selesaikan. Ya, baca, tapi apakah menjamin ya ada pemahaman di situ? Kan tidak. Ya, jadi sedikit ya, tapi dipahami itu lebih baik daripada banyak namun tidak dipahami. Baik. Wallahu taala alam. Natafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.